Bersamaan dengan semakin meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina, terutama pasca pecahnya Perang Badai Al-Aqsa tanggal 7 Oktober 2023, dunia mulai mengungkap fakta-fakta mengejutkan terkait militer Israel. Militer Israel yang dahulu dianggap kuat dan tidak terkalahkan dan memiliki perlengkapan persenjataan yang mumpuni dengan teknologi militer yang sangat maju dan kuat, ternyata sedikit demi sedikit mulai terungkap berbagai sisi gelap dan kelemahan-kelemahan Israel setelah pasukan mereka digempur oleh para pejuang Palestina. Israel kerap membangga-banggakan militer mereka, tank, pesawat tempur, persenjataan, peluru, hingga kubah besi yang mereka bangga-banggakan. Ternyata semua itu tetap mampu ditembus oleh para pejuang Hamas, tentu saja dengan kegigihan mereka dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terungkap pula bahwa pasukan Israel yang sombongnya bukan kepalang, ternyata ketakutan menghadapi para pejuang Palestina. Salah satu bukti ketakutan tentara Israel menghadapi kematian dan peperangan akan kita ungkap dalam video ini. Kezaliman-kezaliman pasukan Israel dapat kita saksikan di berbagai platform media sejak tahun 2021, dari kekerasan terhadap orang-orang yang beribadah di Masjid Al-Aqsa hingga pengusiran terhadap warga Palestina dan pengoboman bertubi-tubi yang dilancarkan orang-orang Israel secara masif, terutama sejak terjadinya Perang Topan Al-Aqsa tanggal 7 Oktober 2023. Sekitar 27.000 warga Palestina telah tewas. Sekitar 8.000 diantaranya ialah anak-anak. Abu Ubaidah, juru bicara pejuang Palestina, menyatakan bahwa ketidakmampuan militer Israel menghadapi para pejuang Palestina membuat mereka terpaksa menyasar warga sipil dan berharap bahwa mereka dianggap memenangkan perang. Padahal tercatat lebih dari 400 tank dan kendaraan tempur Israel sudah diluluh lantahkan oleh para pejuang Palestina, dan ratusan tentara Israel pun telah tewas di tangan para pejuang Palestina. Sisi-sisi kelemahan pasukan Israel pun semakin jelas terlihat. Salah satu sisi gelap pasukan Israel yang membuat terkejut banyak orang ialah fakta bahwa pasukan militer Israel yang sempat dianggap sebagai pasukan yang tidak terkalahkan ternyata memakai Pampers saat dalam peperangan. Fakta ini terungkap beberapa waktu lalu saat salah seorang tentara Israel mengunggah foto dirinya di sosial media saat dia mengenakan Pampers di bagian bawah tubuhnya, dan di bagian atas tubuhnya dia mengenakan seragam militer sambil menenteng senjata. Tentara ini terlihat duduk di atas sebuah meja yang kelihatannya ialah meja makan. Foto ini pun menjadi viral dan beredar luas di berbagai platform sosial media. Foto yang kontroversial ini pun mengundang perdebatan yang panjang di antara para netizen. Salah satu netizen berkomentar, "Tidak aneh, mereka adalah pasukan popok." Netizen lain berkomentar, "Pasukan Pampers, Zionis najis, pengecut, dari matanya sudah tampak ketakutan mereka." Lalu pertanyaan yang muncul adalah mengapa tentara Israel memakai Pampers? Jawabannya, menurut sebagian informasi yang beredar di sosial media, ialah agar pasukan Israel tidak perlu keluar dari tank mereka atau dari tempat persembunyian mereka untuk buang air. Karena jika mereka keluar dari tank mereka atau markas mereka, mereka takut terbunuh oleh musuh. Dan ada sebuah foto lain yang juga beredar di kalangan netizen di sosial media yang menunjukkan para tentara Israel yang sedang tiarap ketakutan setelah mendengar suara alarm peringatan, dan dubur mereka terlihat basah. Bisa jadi karena Pampers mereka sudah penuh dan belum diganti. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tentara Israel mengenakan Pampers karena mereka takut mati. Mereka lebih rela buang air di Pampers daripada terancam mati karena keluar dari tank atau dari persembunyian mereka. Yang lebih aneh dan mengagetkan lagi ialah bahwa foto ini bukan foto yang beredar tanpa seizin pemiliknya, namun sang pemilik foto itu sendirilah yang mengupload fotonya dengan bangga mengenakan Pampers sambil memakai seragam dan senjata. Dapatkah Anda bayangkan bahwa si tentara sendiri merasa bangga dengan Pampersnya dan tidak malu sedikit pun saat orang lain tahu bahwa dia mengenakan Pampers? Di sini kita mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 96, "Wala tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu basir
basirum bima ya'malun. Dan sungguh kamu akan mendapati bahwa mereka itu adalah orang-orang yang paling bernafsu untuk hidup. Demikian juga orang-orang musyrik. Salah seorang mereka ingin seandainya mereka diberi umur 1000 tahun, padahal itu tidak akan menghindarkan mereka dari azab, meskipun mereka diberi umur panjang. Dan Allah Maha melihat atas apa yang mereka kerjakan. Dan dalam tafsirnya Imam Tobari menjelaskan bahwa yang dimaksud mereka dalam ayat tersebut ialah orang-orang Yahudi, bahwa engkau Muhammad akan mendapati bahwa orang-orang Yahudi itu paling bernafsu untuk hidup di dunia dan paling benci untuk mati. Maka pasukan Israel yang dahulu terkenal sebagai pasukan yang tidak terkalahkan atau Jaisyun la yukhar, berubah sebutan mereka menjadi pasukan Pampers atau Jaisyul Hafazot. Pasca pecahnya perang Topan Al-Aqsa tanggal 7 Oktober, sebuah video lama Abu Ubaidah pun kembali beredar. Dalam video itu, Abu Ubaidah berkata, dan Anda dapat membayangkan betapa pengecutnya tentara Zionis, betapa ajaibnya mereka, bahwa kita selalu menemukan setelah pertempuran bahwa tentara musuh mungkin satu-satunya di dunia yang menggunakan popok. Yang dimaksud Abu Ubaidah jelas yaitu Pampers. Mereka tidak berani turun ke pertempuran untuk menghadapi para pejuang. Sebuah website yang diperkirakan dibuat oleh orang Yahudi bernama jewworldorder.org juga memuat sebuah artikel yang mengungkapkan tentang pasukan Israel yang memang emosional dan tidak stabil. Artikel itu mengungkapkan bahwa tentara Israel memang tidak stabil secara emosional. Diungkapkan bahwa salah seorang anggota Brigade Al-Qassam menculik salah seorang tentara Israel. Orang-orang Israel pun galau dan melakukan penembakan secara membabi buta, dan akhirnya pejuang Al-Qassam tersebut beserta tawanan tentara Israelnya tewas tertembak oleh pesawat Israel. Begitulah mereka menembak kawan mereka sendiri, dan hal ini terjadi berkali-kali sebagaimana yang diungkap oleh Al Jazeera di website resmi berbahasa Arab dalam sebuah artikel yang dipublikasikan tanggal 1 Januari 2024 bahwa 29 tentara Israel tewas di tangan teman-teman mereka sendiri dari kalangan tentara Israel, dan bahkan 15 di antara mereka hilang jasadnya di Gaza. Hal lain yang juga menjadi perbincangan tentang tentara Israel di media adalah pasukan tentara perempuan Israel. Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang mewajibkan perempuan untuk mengikuti wajib militer. Mengapa hal ini dilakukan? Tentu saja karena jumlah penduduk Israel yang terbatas dan lebih sedikit dibandingkan musuh-musuhnya yang ada di sekitarnya. Karena itu, mau tidak mau mereka memaksa seluruh perempuan dewasa yang ada di Israel untuk ikut wajib militer. Namun tentu saja kondisi tentara yang mencampur laki-laki dan perempuan ini tentu saja menimbulkan masalah. Media Israel, Haaretz, mengungkapkan bahwa data tahun 2021 mencatat 1/3 tentara perempuan Israel mengalami pelecehan seksual. Kurang dari setengahnya mengajukan laporan. 44% dari yang lapor mengaku bahwa laporan mereka tidak diproses dengan baik, dan 26% mengaku bahwa laporan mereka tidak direspon sama sekali. Demikianlah beberapa hal menarik tentang tentara Israel, tentara yang dahulu katanya tidak terkalahkan, namun satu demi satu berjatuhan di hadapan pasukan mujahidin Palestina. Dan satu demi satu, sisi gelapnya mulai diungkap oleh media. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.